Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil, kita sering mendengar berbagai kisah tentang nabi dan rasul yang menunjukkan kebaikan dan keteladanan mereka. Terdapat 25 nabi dan rasul yang diberkahi dengan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah ini mengenai Nabi Adam, yang menjadi khalifah pertama, hingga Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai nabi penutup atau Khatamun Nabiyun. Setiap nabi memiliki pengalaman unik pada zamannya, namun mereka semua memiliki sifat baik dan bijaksana dalam menghadapi setiap ujian dari Allah. Dalam setiap kisah ini, umat muslim bisa mengambil pelajaran kebaikan dan menjadikannya sebagai contoh dalam menjalani kehidupan di dunia. Salah satu kisah yang memiliki pesan mendalam dan penuh kebijaksanaan adalah kisah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga merupakan utusan Allah yang ke-6. Dalam kisah ini, Nabi Ismail dan ayahnya mengalami peristiwa besar dan mengharukan. Salah satunya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Allah menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan mempertaruhkan cinta dan sayangnya terhadap anaknya. Peristiwa ini menjadi akar dari ibadah berkorban bagi seluruh umat muslim. Kisah kelahiran Nabi Ismail menjadi cerita yang patut diperhatikan. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Saurah, belum dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak yang saleh dan taat. Siti Saurah mengetahui keinginan suaminya, tetapi karena ia mandul, dia tidak bisa memenuhi keinginannya. Kemudian, Siti Saurah memiliki rencana untuk mendekatkan Nabi Ibrahim dengan budak perempuannya bernama Siti Hajar agar mereka menikah. Dengan pernikahan ini, Nabi Ibrahim berharap mendapatkan seorang anak yang saleh dari hubungannya dengan Siti Hajar. Suatu saat, Siti Saurah mengungkapkan rencana ini kepada suaminya. Nabi Ibrahim berkata bahwa mereka harus meminta pendapat Siti Hajar terlebih dahulu. Mereka pun bertanya langsung kepada Siti Hajar, dan Siti Hajar menyetujuinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menikah, dan Siti Hajar akhirnya hamil dari suaminya. Setelah 9 bulan mengandung, Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Kelahiran Nabi Ismail ini dianggap sebagai jawaban doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Ternyata, istri Nabi Ibrahim tidak bisa mengandung anak karena mandul. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan anaknya ke Mekah. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah dengan membawa Siti Hajar dan Ismail melewati lembah dan berhenti di dekat tempat di mana sekarang berdiri Ka'bah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke Syam. Siti Hajar segera menggenggam baju Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana kau pergi? Apakah kau akan meninggalkan kami di lembah ini yang tak memiliki siapapun atau sesuatu pun?" Siti Hajar terus mengulangi pertanyaannya, tetapi Nabi Ibrahim tidak memberikan satu pun kata-kata sebagai jawaban. Nabi Ibrahim bahkan tidak melihat ke belakang untuk menanggapi perkataan istrinya. Akhirnya, Siti Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, "Ya." Siti Hajar menerima jawabannya dan berkata, ketika Ismail dewasa, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah yang memerintahkannya untuk membangun Ka'bah di Mekah. Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja sama membangun Ka'bah sebagai rumah suci Allah, tempat yang akan menjadi pusat ibadah bagi umat manusia. Mereka bekerja keras mengangkat batu-batu besar dan membangun struktur Ka'bah yang kuat. Dalam proses pembangunan, Nabi Ibrahim dan Ismail terus berdoa kepada Allah, memohon keberkahan dan rahmat-Nya. Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan perintah untuk mengorbankan Ismail. Nabi Ibrahim memberitahu putranya tentang perintah tersebut, dan dengan penuh ketundukan, Ismail menyatakan kesiapannya untuk mengikuti perintah Allah. Mereka berdua pergi ke suatu tempat yang ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan perintah tersebut. Nabi Ibrahim menyiapkan pisau untuk menyembelih Ismail, tetapi tiba-tiba Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang akan dikurbankan sebagai gantinya. Allah menguji kesetiaan dan ketaatan Nabi Ibrahim dengan cara yang luar biasa, dan Nabi Ibrahim dan Ismail berhasil melewati ujian ini dengan penuh keimanan dan kepatuhan kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, ketaatan, dan keimanan yang teguh kepada Allah. Nabi Ibrahim dan Ismail adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan.
Mereka menunjukkan kepatuhan yang tak tergoyahkan kepada perintah Allah, bahkan jika itu melibatkan pengorbanan yang besar. Kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail mengandung pelajaran moral yang berharga. Mereka menunjukkan kesabaran, ketabahan, dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam menghadapi cobaan dan perjalanan hidup mereka. Kisah ini juga menggarisbawahi pentingnya tawakal, mengandalkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan ikhlas, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah semata. Dalam setiap ujian dan perjalanan hidup, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail adalah teladan yang menginspirasi bagi umat muslim untuk menjalani kehidupan dengan ketabahan, kepercayaan, dan ketundukan kepada Allah. Pada suatu waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya bertemu dengan anaknya yang tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berdua menjalani hari-hari bersama dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah mimpi yang menggambarkan dirinya menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Setelah terbangun, dia menyadari bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendekati Ismail dan berbagi mimpi yang dia alami. Dia berkata, "Wahai anakku, dalam mimpiku aku melihat bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah dan beritahukan pendapatmu." Ismail menjawab dengan penuh kepatuhan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan menemukanku termasuk di antara orang-orang yang sabar." Maka, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke tempat yang disebut Mina. Ketika mereka tiba di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam membalut kain di sekitar wajah Ismail, agar dia tidak melihat wajah ayahnya yang emosional. Keduanya sepenuhnya menyerahkan diri mereka kepada Allah. Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar seruan Allah yang menyampaikan, "Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Ini adalah cara kami menguji orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, ini adalah ujian yang nyata." Tak lama kemudian, malaikat Jibril membawa seekor kambing besar yang kemudian dipersembahkan sebagai ganti Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa ini, Allah menetapkan perintah bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai simbol pengorbanan yang dilakukan atas apa yang paling dicintai demi Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam adalah teladan dalam melaksanakan kewajiban ini. Rasulullah dengan tegas memperingatkan umatnya yang mampu untuk tidak mengabaikan kewajiban berkorban. Barang siapa yang memiliki kelimpahan harta namun tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat ibadah umat muslim. Inilah sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, awal mula terbentuknya syariat berkorban. Setelah Nabi Ismail mencapai usia dewasa, Tuhan memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah. Dengan penuh dedikasi, mereka menjadikan Ka'bah tegak dengan ketinggian mencapai 7 hasta. Malaikat Jibril ikut terlibat dengan menunjukkan tempat batu Hajar Aswad harus diletakkan. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, malaikat Jibril turun ke bumi sekali lagi dan menyampaikan pesan agar air Zam-Zam disebar ke beberapa tempat di sekitar Ka'bah seperti Mina dan Arafah. Hari ini dikenal sebagai Hari Tarwiyah, yang merupakan hari pendistribusian air. Setelah menunaikan haji dan menyebarkan air Zam-Zam, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Ia memohon agar negeri ini menjadi tempat yang aman dan penduduknya diberkahi dengan beragam buah-buahan. Hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian yang akan menikmati nikmat tersebut. Allah menjawab, "Dan siapa yang kafir maka aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku memaksanya menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran, Surah Al-Baqarah, 126. Setelah menyelesaikan tugas mereka mengangkat doa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, karena Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai hamba yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami menjadi umat yang tunduk patuh kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat dan cara-cara ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang." Lalu, Allah memerintahkan keduanya untuk menyeru manusia agar melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Allah berfirman,
Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau naik unta yang lemah, datang dari segala penjuru yang jauh, untuk mendapatkan manfaat yang beragam. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, ketika mereka menyembelih hewan kurban yang telah Allah berikan sebagai rezeki kepada mereka. Maka makanlah sebagiannya dan berikanlah bagi mereka yang dalam kesulitan dan kekurangan. Sejak saat itu, manusia di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Setelah lama mengikuti dakwah ayahnya, Ismail dianugerahi Allah sebagai seorang nabi. Ismail memiliki sifat yang mulia dan terpuji. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, ceritakanlah kisah Ismail dalam Al-Quran. Sungguh, dia adalah orang yang menepati janji, seorang rasul dan nabi. Nabi Ismail diutus oleh Allah untuk berjuang di jalannya dan menyebarkan kebaikan kepada manusia lainnya. Selain itu, kepribadiannya mencerminkan sifat anak yang saleh. Dia taat dan patuh kepada Allah serta kedua orang tuanya, dan bijaksana dalam menanggapi mimpi ayahnya. Semoga video ini memberikan manfaat bagi semua. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.